surat Paulus ya kepada jemaat di Korintus, surat Paulus yang kedua kepada jemaat ya di Korintus pasal 6, kita akan baca dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. 3 ayat kita akan baca. Ya, baik. Kita akan membuka dari 2 Korintus pasal 6 ya. Ayatnya yang ke-16, 17, 18. Sudah dapat? Amin. Karena kita tidak lagi pakai slide. Nah, oleh sebab itu masing-masing kita persiapkan yang bawa Alkitab, yang bawa handphone, handphone suci. Kita perhatikan dan kita membaca bersama-sama. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama 1, 2, 3. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari nats ini kita sudah mendapatkan sama dengannya. Ya, berkaitan dengan kehadiran kita saat ini, kita sedang meninggalkan semua apa yang menjadi seteru Allah. Dan tentunya kalau kita sadar hari ini adalah hari komitmen kita untuk kita datang kepada Tuhan, ya. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, pastinya kita akan ada di sini. Ya, kita punya pilihan untuk datang atau tidak, itu kita memiliki pilihan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah apa yang dikatakan di ayat 16 bagian pertama. Tema kita, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ini menjadi tema kita hari ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah saya adalah bait Allah atau berhala? Begitu jelas di sini pertanyaannya, tegas sekali. Ya, pernyataan tentang Paulus di ayat 16 bagian A ini, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Siapa yang tahu? Iya, kita akan membahas tentang hal ini karena ini penting. Dan ayat demi ayat yang kita baca ini, pembahasannya di dalam, kita tahu bahwa ternyata manusia kita ini, kalau kita kembali kepada surat Paulus di suratnya kepada jemaat di Kolose. Nah, saya mau sampaikan bahwa ayat 16 bagian A ini, manusia yang mengasihi Tuhan, dia melempem sedikit, nyempang sedikit aja, hidupnya adalah berhala. Sedikit aja menyimpang, maka kita disebut berhala. So, pertanyaannya di sini, apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Tanya pada diri kita masing-masing.
sedikit kita menyimpang, maka kita bisa dikatakan penyembah berhala. Coba perhatikan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu perjamulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itulah yang disebut berhala. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih lagi sungguh-sungguh supaya kita disebut anak-anak Allah, sebagai bait Allah, di mana roh Allah berdiam, di mana roh Allah tinggal. Menyimpang sedikit kita disebut berhala. Artinya kecenderungan hati kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan, maka kita telah tertuju kepada sesuatu yang disebut dengan berhala. Maka oleh sebab itu kehidupan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita pegang, yang kita harus pegang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kecenderungan hati kita adalah melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Nah, oleh sebab itu, coba perhatikan ya, kalau saja kiblat kita di Yerusalem, katakanlah seperti itu. Bersyukur kita bahwa kiblat kita bukan di Yerusalem, tapi kiblat kita tertuju kepada Allah langsung, di mana Tuhan itu dia ada bersama dengan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada amin? Kita bersyukur bahwa kiblat kita bukan Yerusalem. Itu adalah tujuan kita, tapi Yerusalem yang sekarang itu adalah Gunung Sinai. Tetapi Yerusalem yang sesungguhnya adalah hadirat Tuhan. Yang Tuhan mau kepada kita adalah terpusatnya hati kita tertuju kepada Yerusalem yang sesungguhnya, yaitu Allah itu sendiri. Tempat di mana Tuhan mau hadir. Nah, sebenarnya Yerusalem itu dekat dengan kita. Ada amin? Siapa setuju? Surga itu dekat dengan kita. Surga itu di mana? Di hati kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam? Siapa kita sebenarnya? Kita adalah bait Allah. Kita adalah tempat di mana Roh Kudus tinggal. Roh Kudus itu tidak berbicara bahwa dia hanya ada di Yerusalem. Roh Kudus itu ada di dalam hati orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu jaga dengan baik hidupmu, hatimu, supaya tidak cenderung. Nah, kalau tujuan kita di Yerusalem, Israel, menyimpang sedikit dari sini, ya 0,00001 saja, itu sudah berapa kilo di sana penyimpangannya. Nah, oleh sebab itu di sini apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Nah, saya mau sampaikan bahwa Kolose 3 ayat yang kelima itu kecenderungan manusia adalah penyembah berhala. Kecenderungan manusia adalah penyembah berhala. Kenapa? Kalau kita kembali ke Kolose 3 itu bahwa ternyata manusia itu kecenderungannya kepada sesuatu hal yang sifatnya semu. Kecenderungan hati manusia adalah kepada hal-hal yang apa yang dilihat dengan matanya, yang melekat kepada dunia ini. Tapi Tuhan tidak mau menjanjikan sesuatu hal supaya kita terikat dengan sifat duniawi. Tetapi Tuhan mau supaya kita terlepas dari semuanya itu. Maka Paulus mengatakannya, harus engkau matikan di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Itulah yang disebut dengan berhala di dalam pandangan hal-hal yang sifatnya rohani. Kenapa demikian? Karena kalau kecenderungan hati kita kepada sesuatu yang duniawi, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan yang disebut dengan bait Allah.
Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kamu hidup kudus. Siapa yang setuju? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu. Siapa yang mau hidup kudus? Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Tuhan yang akan menguduskan saudara dan saya. Jika kita mau, maka perkara tentang kekudusan Tuhan yang akan memberikan. Tuhan yang akan menguduskan kita. Kita tidak mampu untuk menguduskan diri kita. Tetapi jika kita mau hidup sungguh-sungguh bertobat, Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Hadir di hati kita sebagai bait Allah. Hadir di dalam milik kepunyaannya yang telah ditebus dari dosa. Supaya kita hidup di dalam keinginan Tuhan. Maka Tuhan akan menguduskan saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya persiapkan catatan tapi saya tidak baca ternyata catatan ini. Oke. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Perlu kita tahu, berhala adalah objek penyembahan yang najis dan tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan berhala. Berhala adalah objek, ya, objek yang dikatakan di sini bahwa objek penyembahan yang najis, yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah berhala. Seberapa di antara kita yang masih senang dengan hal-hal yang sifatnya penyimpangan? Apa itu penyimpangan? Tadi udah disebut 5 hal. Itu yang disebut dengan penyimpangan. Makanya Paulus menegaskan, matikan. Apa saja itu? 5 hal ini aja sudah sulit. Salah satunya aja kita tidak mampu. Tapi Tuhan akan mampukan kita. Yang itu pertama, percabulan. Percabulan itu ada di dalam diri manusia. Jadi kita tidak jauh dari penyembahan berhala. Percabulan. Kenajisan. Udah 2. Apalagi? Hawa nafsu. Wah, ini nafsu jahat dan keserakahan. Siapa yang bisa terhindar dari hal ini? Ayo, ada yang berani angkat tangan yang terhindar dari 5 hal ini? Kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa itulah yang disebut dengan berhala. Berhala itu tidak mesti harus melangkah pergi ke orang pintar, ke dukun, ke gunung, ke kuburan. Tapi berhala itu ternyata ada di dalam diri manusia. Makanya saya mau sampaikan, kalau tujuan kita, ya, kiblat kita itu Yerusalem, menyimpang sedikit saja, nggak usah 0,00000 berapa nolnya kemudian 1 di belakangnya, itu sudah terlalu jauh kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menebus saudara dan saya. Dan tidak mungkin manusia dapat menebus dirinya dari perbuatannya. Tidak mungkin. Karena di Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan di sana kita diselamatkan bukan karena apa yang dikatakan di sana? Ada yang hafal? Kita diselamatkan karena kasih anugerah, bukan kekuatanmu, bukan usahamu. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Artinya Allah datang untuk menyelamatkan umatnya yang tidak mampu untuk keluar dari kungkungan dosa. Karena memang itu yang tadi 5 hal tadi itu, bahwa manusia identik dengan penyembah berhala. Nah, oleh sebab itu 5 hal ini melekat pada diri manusia yang tidak mungkin dia dapat terhindar dari dosa. Nah, oleh sebab itu satu-satunya jalan harus bertobat sungguh-sungguh. Dan dikatakan matikan dalam dirimu segala sesuatu duniawi
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Itulah yang melekat pada diri manusia, yang tidak mungkin saudara dan saya keluar dari hal itu. Nah, oleh sebab itu, keselamatan itu adalah anugerah seperti yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat yang ke-8. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sana bahwa kita ini diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itulah yang disebut dengan anugerah. Nah, oleh sebab itu menggenapkan janji Tuhan dalam Yohanes 3 ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perlu tahu bahwa kegagalan Adam untuk menjaga hidupnya, maka manusia masuk kepada garis kebinasaan, kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Padahal kemuliaan Tuhan harus terpancar dari hidup setiap orang yang percaya, yang ditebusnya. Itu yang dikatakan bahwa firman itu tidak tertulis lagi di loh daging, di loh batu, tetapi firman itu tertulis di loh daging, sesuai dengan surat Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang kedua dan ketiga, bahwa firman itu mendapat tempat itu di dalam diri saudara dan saya, yaitu di loh daging, yaitu dalam hati manusia. Maka itu manusia begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan mau supaya engkau menghargai pemberiannya, supaya kita menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dia mati di kayu salib, itu pengorbanan yang mahal. Jangan ada yang sia-siakan tentang hal ini. Oleh sebab itu beri dirimu supaya engkau hidup di dalamnya, bertobat sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Sesungguhnya berhala adalah apa dikatakan, adalah objek penyembahan yang najis dan tidak berkenan kepada Allah. Kemudian bait Allah. Tadi kan apa hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, kalau berhala adalah objek penyembahan yang najis dan tidak berkenan kepada Allah, sedangkan bait Allah adalah tempat di mana Allah berdiam. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17b. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam? Siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan binasakan dia. 17b-nya dikatakan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Hargai itu. Siapa saudara dan saya? Bait Allah. Bait Allah. Di mana roh diam? Ya, di dalam hati saudara dan saya. Kalau kita keluar dari gedung ini, apakah di sini ada Roh Kudus? Nggak ada. Di sini benda mati. Di sini hanya tempat berhimpunnya orang yang percaya. Tetapi Roh Kudus tidak tinggal di rumah ini, di tempat ini, tidak. Ini hanya tempat berhimpun. Tetapi kembali lagi bahwa hidup saudara dan saya itu begitu berharga. Dia mau supaya kita menghargai pengorbanannya di kayu salib, penebusannya. Dia mau supaya kita terus menjaga kekudusan. Supaya apa? Supaya rohnya terus tetap tinggal di dalam hidup saudara dan saya, di dalam hati saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita ini harus menjaga. Jangan terus-terus kita mengejar hal-hal yang sifatnya kedagingan kita. Enggak salah kita bekerja, tapi kalau karena kita bekerja kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, kita sudah masuk dan disebut atau tergolong dengan penyembah berhala. Ini harus tegas disampaikan, supaya kita sadar bahwa perbuatan kita, segala kelakuan kita tidak akan membawa kita kepada keselamatan kalau selama kita bekerja supaya kita hidup, ya supaya tidak makan. Saya mau kasih tahu, kamu tidak akan lapar kalau engkau cintakan Tuhan. Katakan amin. Kamu tidak akan kekurangan jika engkau cintakan Tuhan. Saya teramat yakin percaya bahwa ini adalah perkataan firman itu sendiri. Yang menjamin adalah Allah itu sendiri, bukan saya. Saya hanya mau menyampaikan, kamu tidak akan mati kelaparan, kamu tidak akan kekurangan,
dan kamu tidak akan dibiarkan menjadi miskin. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tambahkan segala sesuatunya kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan menjamin hidup kita. Ada amin. Tuhan berkata dia akan menjamin. Baik, kita akan lanjut. Oleh karena itu umat Allah diperintahkan untuk menunjukkan diri, ya, untuk menjauhkan diri dari berhala dan apapun yang najis, agar bisa bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang najis, yaitu berhala, supaya kita hidup di dalam kekudusan dan menerima kasih anugerah Allah sebagai Bapa kita. Kita tidak akan bisa untuk hidupi kalau kita tidak ada pertobatan sungguh. Makanya ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38, di sana umat Israel berkata, apa yang kami harus lakukan? Apa yang kami harus lakukan? Setelah mereka mendengar khotbah itu, khotbah Petrus dan Yohanes, mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, apa yang kami harus lakukan? Dan Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, supaya engkau menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memiliki karunia Roh Kudus. Penting banget. Sangat penting. Kalau karunia Roh Kudus kita terima, tidak ada yang tidak bisa kita fahami berbicara Alkitab ini. Semua terbuka. Kalau karunia Roh Kudus dipercayakan kepada kita, semua terbuka. Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam hidup kita untuk menyingkapkan segala sesuatu yang rahasia. Bagi Tuhan ada yang rahasia? Bagi anak-anak Tuhan pun tidak ada yang rahasia. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-14, 15, 16 di sana. Dikatakan kita dapat memahami segala sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi. Coba mau buka dalam 1 Korintus 2 ayat dari ayat 14. Siapa yang mau baca? Ada yang mau bacakan? Ayatnya dari ayat 14. Coba yang kencang bacanya. Dari ayat yang 12 boleh. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Amin. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Iya. Ayat 13. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani pada mereka yang mempunyai roh. Iya. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah Amin. dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Benar. Tapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Iya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Benar. Dan ia tidak dapat memahaminya. Ya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Benar sekali. Jadi kita ini akan dapat memahami segala sesuatu yang rahasia. Karena bagi kita yang rahasia tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang sifatnya tersembunyi. Makanya dikatakan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena orang yang tidak hidup rohani tidak akan memahami tentang hal-hal surgawi. Tetapi orang-orang yang hidupnya rohani, ia menetapkan dirinya untuk terus bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan memahami hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Bahkan isi surga dibukakan bagi kita. Katakan amin. Inilah indahnya hidup di dalam Tuhan. Makanya dia katakan begitu berharganya kita di matanya. Nah, dia mau supaya kita tahu semua rahasia ini. Baik, lebih lanjut. Kita tahu bahwa ada konsekuensi di dalam kehidupan kita kalau kita membangun hubungan dengan berhala. Yang pertama, Allah tidak akan menerima mereka sebagai umatnya. Ada konsekuensi.
Nah, kita tidak akan diterima sebagai umatnya. Dengan demikian kita tidak akan memahami rahasia Allah. Sesuatu hal tidak akan dibukakan bagi kita. Tetapi jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, hidup di dalamnya, maka tentunya Tuhan membukakan bagi kita. Yang kedua, karena berhala mereka tidak dapat menerima kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 tadi yang saya sudah bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah yang perlu kita mengerti, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita yang benar, pertobatan kita yang sungguh-sungguh, Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Dia berdaulat di dalam hati kita. Dia akan menyingkapkan segala sesuatu yang rahasia. Itulah karunia Allah. Dia akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Itulah karunia Allah. Dan dia akan memberitahukan kepada kita sesuatu hal yang dirahasiakan bagi raja-raja, tetapi Tuhan singkapkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Itulah karunia Allah. Harus paham tuh hal ini. Nah, sebagai konklusi, sebagai konklusif, bukan, konklusif sebagai penutup ya dalam hal ini. Dan yang kita bahas pada hari ini, kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai kesimpulan, konklusif, ya di situ dikatakan. Ya, pisahkan dirimu dari berhala. Ya, pisahkan dirimu. Ini yang perlu kita pegang. Pisahkan dirimu dari berhala. Apa tadi berhala itu dalam diri kita? Apa tadi? Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan kenajisan. Itulah yang disebut berhala. Nah, saya mau tanya, siapa yang bisa memisahkan diri dari hal itu? Ya. Di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-16 kembali saya akan masuk sini. Di sana dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kalau kita tidak memisahkan diri kita dari segala bentuk yang duniawi, Allah kira-kira mau enggak berdaulat dan tinggal dalam diri kita? Mau enggak? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Ya, dalam 1 Petrus tadi, 1 Petrus 1 ayat 16 itu dikatakan, ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan tidak akan tinggal dan berdaulat di dalam kehidupan yang najis. Kalau pikiran kita cabul, pikiran kita najis, keinginan kita semua adalah hawa nafsu, ya enggak mungkin lah. Ya, hai guys, enggak mungkin. Ya, pakai guys dulu ya. Enggak mungkin. Pikiran kita bagaimana supaya kita kaya secara lahiriah, itu enggak salah, bekerja aja. Tapi tidak akan membawa engkau kepada kehidupan yang seperti Tuhan inginkan. Salah enggak kita kaya? Enggak salah. Tapi ingat, kau bekerja sekuat-kuatnya, tentunya Tuhan juga yang menganugerahkan itu kepadamu. Mampukah kita bersyukur? Adakah kita bersyukur? Banyak orang yang melupakan setelah diberkati. Banyak orang. Sehingga akhirnya dia tidak layak. Kenapa? Karena begitu diberkati, dia lupa mengucap syukur. Padahal harusnya dia bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya. Dia datang untuk beribadah sebagai ucapan syukurnya. Tapi banyak orang yang lupa, begitu sudah diberkati, ya, ada yang, saya kalau boleh jalan-jalan dulu ke Bandung, saya jalan-jalan dulu ke mall, saya jalan-jalan dulu. Lupa. Dia sudah diberkati. Datang kepada Tuhan. Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin.
Puji Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang menyadari bahwa hidupnya itu milik Tuhan. Ada amin? Hidup kita ini milik Tuhan. Nah, kalau kita diberkati, nah saya mau sampaikan, kalau akhirnya kita karena kita begitu diberkati, kita lupa untuk mengucap syukur. Tuhan katakan bahwa kita ini sebenarnya diberkati karena kasih anugerahnya. Kalau di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua bagian akhir dikatakan, Tuhan itu memberkatimu di saat tidur sekalipun. Ya, hanya masalahnya kita tidak mampu untuk beriman sejauh itu. Sejauh mana kita beriman? Ya, kalau saya kerja nggak makan dong. Saya kan tadi udah bilang, kalau engkau cintakan Tuhan, pekerjaan yang kejar kamu. Percayalah, jangan undur dari iman itu. Saya teramat percaya Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Tuhan akan berikan. Tapi kita mengandalkan, kalau saya tidak begini, saya tidak begini, saya tidak makan. Padahal pekerjaan akan Tuhan datangkan. Kita hanya mengerjakan saja dengan rajin. Sebab ada ayat mengatakan, jika engkau malas, jangan makan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cintalah akan Tuhan, maka segala sesuatu akan tersedia bagimu. Oke. Ini udah jam berapa ya? Iya, masih panjang. Masih ada 1 jam kurang lebih lagi. Nah, oleh sebab itu, hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Tadi sebagai kesimpulannya, pisahkan dirimu dari berhala. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Tadi saya sudah baca, makanya tadi kenapa saya tidak ini, rupanya saya sudah, karena itu saya sudah tahu ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16 itu di sana dikatakan bahwa kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Coba kalau kita baca dari ayat 13-nya. Coba kita naik ke ayat 13-nya. Dari 1 Petrus 1 ayatnya ke 16. Tapi kita baca dari ayatnya yang ke-13. Ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 13 kita baca aja bersama-sama. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kata taat di situ garis bawahi. Dan jangan turuti hawa nafsumu. Tadi kita sudah sebut tadi di Kolose. Jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Seringkali kita bodoh karena hawa nafsu yang menguasai kita. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil saudara dan saya. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi perhatikan dengan baik. Hiduplah dalam kekudusan. Dan yang terakhir, terimalah Allah sebagai Bapa, dengan demikian kita menjadi anak-anaknya. Itu sebagai kesimpulan dari khotbah saya pada Minggu pagi ini. Oke, mari renungkan dengan baik apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Karena hidup kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan mau supaya kita menghargai pengorbanannya di kayu salib. Dan kalau hidup kita hidup seturut kehendak firman-Nya, maka